Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di era darurat COVID-19 secara daring, online maupun luring offline. Prinsip dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan bahwasanya ketika terjadi pandemi COVID-19, maka pembelajaran harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan SKP, Surat Keputusan Bersama untuk tahun ajaran 2020 dan 2021 dimulai tetap pada bulan Juli 2020. Kemudian, kebijakan selanjutnya bahwasanya pembelajaran di zona kuning, orange, dan merah dilarang. Artinya melakukan tatap muka tidak diperkenakan. Berdasarkan data pada 15 Juni 2020, 94% peserta didik itu berada di zona kuning, oranye, dan merah, yaitu terdapat pada 429 kabupaten kota, di mana hanya 6% peserta didik yang berada di zona hijau, yang mana zona hijau diperbolehkan tetapi tetap melakukan protokol kesehatan dan aturan yang ketat. Metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah. PDR atau belajar dari rumah dilaksanakan dengan cara PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang dibagi dalam dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online daring menggunakan gawai atau gadget maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh atau luar jaringan secara offline. Di sini menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda yang ada di lingkungan sekitar. Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan secara daring ataupun luring ataupun dua-duanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana. Pembagian jam pembelajaran di masa adaptasi pandemi COVID-19. Di sini, untuk PAI, pembelajaran normal bisa 3 jam, sekarang menjadi hanya 1 jam. PKN dari 3 jam hanya menjadi 1 jam. Bahasa Indonesia dari 6 jam hanya menjadi 2 jam. Matematika dari 5 hanya menjadi 2. IPA dari 5 menjadi 2. IPS dari 4 menjadi 2, bahasa Inggris dari 4 menjadi 2, seni budaya dari 3 menjadi 1, PJUK dari 3 menjadi 1, prakarya dari 2 menjadi 1, mulok atau muatan lokal. Di sini bahasa Jawa yang awalnya adalah 2 jam per minggu, sekarang hanya 1 jam per minggu. Ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara online tentunya. Yang diutamakan adalah Rumah Belajar yang adalah milik Kemendikbud. Kemudian ada Google for Education, di dalamnya terdapat Google Suite. Ya, kita kenal Google adalah akun Google, menggunakan Google. Di situ ada buat tutup email, ada Google Classroom, ada Google Drive, dan seterusnya. Kemudian ada lagi Ruang Guru, ada Kelas Benar, ada Microsoft Office 365, Kuiper School, Sekolahmu, dan Zenius Education. Tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Cara belajar yang efektif. Yang pertama, bisa belajar kelompok, tapi ingat, dalam masa pandemi harus sesuai protokol kesehatan. Yang kedua, rajin membaca tentang intisari pelajaran. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Keempat, disiplin dalam belajar.
Kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketujuh, menghindari belajar berlebihan. 8. Jujur dalam mengajarkan ulangan dan ujian. Ke-9, jadilah seorang pemimpin. Artilah rasa tanggung jawabmu. Ke-10, dengarkan penjelasan guru dengan baik. 11. Jangan malu untuk bertanya. 12. Kerjakan tugas atau PR dengan sungguh-sungguh. Oke, pembelajaran secara offline atau luring, luar jaringan. Bisa menggunakan buku, modul media buku, modul bahan ajar atau lingkungan sekitar. Waktunya sepanjang hari dan menyesuaikan waktu dan kondisi orang tua wali. Pengumpulan tugas bisa di akhir minggu atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Ini nanti gurunya yang akan mengorganisir apakah luring, daring, atau dua-duanya. Nah, sekarang untuk pembelajaran yang online atau daring yang harus dipersiapkan oleh peserta didik adalah pertama, perangkat pembelajaran yaitu laptop atau smartphone yang support Android. Yang kedua, tentunya harus ada paket data internet. Yang ketiga, aplikasi pembelajaran online di sini bisa digunakan WA atau WhatsApp, kemudian Google Classroom, kemudian ada Kuiper, ada juga Telegram. Dan kita mungkin akan menggunakan WhatsApp, Google Classroom, atau mungkin Kuiper. Kemudian yang wajib harus punya adalah buku panduan K13 yang akan dipinjamkan dari sekolah. Selanjutnya yang perlu disiapkan juga yaitu akun di Google dengan nama sendiri-sendiri. Nah, ini diwajibkan untuk peserta didik membuat akunnya sendiri dengan nama sendiri-sendiri, bukan pinjam nama orang lain. Nah, sekarang akan dijelaskan bagaimana membuat akun baru di Google. Oke, yang pertama, buka atau cari menu Google di HP smartphone. Kemudian, search atau cari dengan mengetikkan kata buat akun Google. Membuat akun Google seperti ini. Kemudian tab itu adalah ditekan untuk masuk ke proses pembuatan. Ya, tab tekan buat akun Google Anda. Nih seperti ini. Jika sudah ada akun dan mau membuat baru, maka tab tambahkan akun. Nah, kemudian tambahkan akun. Ini di sini contohkan sudah ada 2 akun yang tersedia, yang terpasang, dan kita mau membuat akun baru, maka kita harus menekan tombol tambahkan akun. Oke, membuat akun baru di Google bagian 2. Selanjutnya tab atau tekan buat akun, lalu pilih untuk diri sendiri. Nah, ini ya, setelah tadi pada awalnya kita menyiapkan, kemudian kita akan menekan buat akun, kemudian kita pilih untuk diri sendiri. Selanjutnya kita diminta untuk masukkan nama depan dan nama belakang dengan benar sesuai nama masing-masing. Ingat, jangan membuat nama palsu atau samaran. Nah, karena ini nanti akan digunakan akun di Google Classroom dan akun-akun aplikasi yang lain, pembelajaran yang lain. Selanjutnya akan diberikan pilihan akun. Google akan menyediakan pilihan akun bagi Anda. Apakah memilih akunnya saja ataupun bisa buat alamat email Anda sendiri. Ini bisa customize, bisa membuat suka-suka kita, atau ya kalau paling sederhana ya kita pilih yang disiapkan Google kalau mau. Membuat akun baru di Google bagian 3. Masukkan nomor HP secara valid. Nanti setelah kita masukkan nama, kemudian setelah akan diminta pilihan akunnya tersedia, kita akan diminta nomor HP. Ini tolong dimasukkan nomor HP yang valid karena nomor itu akan dikirim SMS oleh Google via SMS. Kemudian kiriman SMS itu akan berupa kode ya, GXXX ya. Ini XXX maksudnya adalah angka kode tertentu. Kemudian kode itu angkanya dimasukkan ke dalam kotak sini, yaitu tempat kotak masukkan kode. Nah, setelah dimasukkan, kemudian klik berikutnya. Selanjutnya kita akan diminta untuk membuat tanggal, bulan, dan tahun. Oke,
Kemudian masukkan tanggal bulan tahun yang benar sesuai dengan tanggal bulan tahun kelahiran kita. Selanjutnya klik berikutnya. Maka kemudian kita akan diminta untuk memasukkan password. Nah, masukkan password gabungan dari huruf atau angka dan angka. Kemudian yang terakhir adalah permintaan persetujuan dari Google. Kemudian bisa ketikkan ya saya ikut, ya saya setuju, sampai terakhir, maka jadilah akun kita. Untuk selanjutnya, bagaimana jika kita sudah punya akun dan namanya yang masih nggak karu-karuan atau masih kacau, kita ingin mengganti. Ini prosesnya. Search di Google, ya, ketik akun Google. Nah, maka akan muncul menu seperti ini. Pilihlah Google Account. Nah, kemudian tab pilih Google Account, maka akan muncul menu seperti ini. Beranda, info pribadi, data personal, dan personalisasi, keamanan, dan seterusnya. Nah, kita cukup memilih info pribadi. Oke. Kemudian tab atau tekan nama di sini. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan nama yang baru, untuk mengedit, memperbaiki dari nama yang lama. Kemudian terakhir jangan lupa klik atau tab tombol simpan. Ini sebagai penyimpanan, jangan lupa. Kalau lupa maka kita harus mengulangi dari awal lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.